Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winandra Haliza dari kelas Kurikulum dan Pembelajaran A3. Saya ingin mendemonstrasikan kegiatan pembelajaran yang telah saya buat. Nah, untuk kegiatan awalnya, pertama-tama saya akan memberikan link absensi beserta file materi yang akan dipelajari hari ini. Lalu saya teruskan itu ke WhatsApp group karena selama pembelajaran daring ini saya dan murid-murid saya hanya bisa mengandalkan WhatsApp group sebagai alat komunikasi kita. Jadi saya informasikan ke WhatsApp group. Lalu saya berikan 5-10 menit untuk peserta didik mengisi absen tersebut dan mempelajari materi yang telah saya berikan. Lalu selang 5-10 menit kemudian saya akan memberikan link untuk masuk ke kelas saya. Sebagai contoh, link Zoom yang sering sekali kita gunakan selama daring ini. Jadi saya memberikan link Zoom ke WhatsApp group, lalu nantinya para peserta didik akan join ke link yang telah saya berikan. Lalu setelah kelas saya pindahkan ke Zoom, di situ kelas dimulai. Pertama-tama saya akan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Oh, good. I'm good. And then saya akan memperkenalkan diri saya sebagai pembuka. Okay, let me introduce myself. My name is Winandra Haliza. And then saya menyampaikan materi atau saya menanyakan materi yang telah saya berikan sebelumnya tadi. Dan saya juga bertanya kepada peserta didik. Okay, today we are going learn about introduce ourselves. And sudahkah kalian memperhatikan video yang telah saya berikan atau materi yang saya berikan? Oke, jadi kita akan belajar introduce ourselves. Itu adalah hal yang paling utama ya saat kita bertemu dengan orang lain. Jadi kita harus memperkenalkan diri kita supaya orang tidak bingung. Nah, jadi yang seperti yang kalian perhatikan di video tadi, ada beberapa ekspresi untuk membuka perkenalan diri kalian. Misalnya, hello guys, let me introduce myself. My name is blah 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 blah. Or you can use Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want introduce myself. Blah 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 blah. Seperti itu. Lalu saya akan berdiskusi dengan peserta didik tentang materi pembelajaran hari ini. Nah, dalam diskusi ini saya menanyakan kepada peserta didik tentang situasi yang mengharuskan peserta didik untuk memperkenalkan dirinya. Jadi dalam situasi apa kita harus memperkenalkan diri kita seperti itu. Jadi what do usually people inform about themselves to other people? Who knows? Oh, good. Berarti kamu tadi memperhatikan video itu ya, seperti itu contohnya. Dan lalu saya
saya meminta peserta didik untuk menuliskan ungkapan perkenalan diri mereka setelah mempelajari materi yang diajarkan lalu mempraktekannya secara lisan. Okay, class, can you give me the example about introduce yourself? And then you have to and you have to show me. In this Zoom. Lalu di sini kemudian saya mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari ungkapan perkenalan yang telah dicontohkan. So, have you understood about the material that we have learned, class? Karena kita tahu sebagai guru kita harus tahu bahwa tidak semua siswa dapat menangkap secara langsung, secara instan. Jadi ada beberapa siswa yang memerlukan proses sedikit banyak untuk memahami materi yang diajarkan. Jadi tidak ada salahnya kita bertanya, apakah kalian sudah paham dengan materi yang diajarkan? Kalau misalnya belum paham, kalian bisa tanyakan kepada saya. Lalu mungkin, di sini mungkin ada peserta didik yang diam, bahkan di dalam Zoom ini mungkin tidak ada yang merespon seperti itu. Nah, itu bagaimana cara memancing mereka? Saya mungkin akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Baiklah, if you don't wanna ask me about the material, I will ask you, gitu. Jadi saya yang akan bertanya kepada peserta didik. Lalu dari situ peserta didik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya jika mereka bisa tahu jawabannya. Nah, dari situ kita dapat melihat keaktifan kelas ini seperti itu. Jadi kita tahu mana siswa yang memang benar-benar menguasai materi tersebut, yang benar-benar paham tersebut, dan mana mahasiswa yang memang mungkin sedikit kurang mengerti tentang materi yang diajarkan. Nah, setelah semua itu mungkin saya akan menambahkan sedikit materi sebagai pelengkap materi mereka, misalnya seperti saya menjelaskan sedikit apa itu introduce yourself, terus bagaimana openingnya seperti itu misalnya. Jadi introduce yourself. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang, kita harus memperkenalkan diri kita, jadi supaya orang itu kenal dengan kita, supaya orang itu tahu dengan kita. Jadi the first important thing is you have to say is, may I introduce myself, or allow me introduce myself, or I would like introduce myself, dan sebagainya. And then start with your name. You have to mention your name. Impossible if you don't do it. For the example, hello, my name is Ani, my name is Anna, and seperti itulah. Lalu kalian bisa menambahkan dengan your location. I live in Banjarmasin. I live in Jakarta, dan sebagainya. Dan kalian bisa menambahkan di dalam introduce yourself, kalian bisa menambahkan tempat dan tanggal lahir kalian. I was born on January in
belajar mesin for the example. Lalu untuk menambah wawasan mereka, saya meminta peserta didik untuk membuat percakapan introduce ourselves. So saya mungkin akan meminta peserta didik untuk berpasangan membuat teks tersebut. Ya jelas lah ya. Jadi mungkin saya yang akan bagikan kelompok untuk mereka, daripada mereka nanti condong berkelompok dengan teman yang memang mereka sudah kenal sebelumnya. Jadi saya inginkan di sini semuanya untuk membaur seperti itu. Jadi sudah saya kelompokkan, lalu saya beri instruksi sekali lagi untuk membuat teks perkenalan diri. Lalu nanti setelah dibuat teks dialog tersebut, mungkin saya akan minta praktikan saja. Saya mintanya cuma secara singkatnya saja untuk melatih peserta didik. Nah, sebelum saya akhiri, sekali lagi saya akan bertanya kepada peserta didik, apakah ada bagian yang tidak dimengerti? Misalnya ada, kalian bisa tanyakan, seperti itu. Nah, sebagai penutup, saya tentunya akan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar. Thank you so much for today. You did a good job. I'm very happy with this class in this activity in our activity today. How about you? Did you enjoy it? Oh, good. Thank you. Alright. Lalu saya akan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Jadi mungkin saya akan menginformasikan kepada peserta didik selanjutnya materi apa yang akan saya sampaikan. Mungkin nanti saya akan menyampaikannya di WhatsApp group. Saya akan memberikan materinya di WhatsApp group. Jadi sebagai penutup, mungkin saya akan memberikan sedikit motivasi ya, mungkin walaupun kita daring itu jangan jadi penghalang untuk keaktifan kalian, karena walaupun daring penilaian juga akan tetap berlangsung. Penilaiannya tetap seperti kita offline class. Jadi kehadiran juga akan dinilai, keaktifan kalian juga akan dinilai, tugas-tugas kalian juga akan dinilai, segala ujian-ujian kalian juga akan dinilai sama seperti offline class. Cuman bedanya sekarang kita hanya bisa virtual, kita hanya bisa online class seperti ini, tapi penilaian tetap sama. Jadi untuk pertemuan selanjutnya saya harap mungkin semua peserta didik bisa aktif supaya kalian juga bisa dapat poin lebih dari keaktifan kalian itu. Nah, untuk penilaiannya di sini mungkin saya akan mengambil nilai-nilai dari beberapa elemen, misalnya seperti kehadiran, keaktifan mereka di dalam kelas, lalu nilai-nilai tugas, nilai-nilai ujian. Dari situlah penilaian saya dapatkan. Misalnya contoh untuk tugas-tugas itu seperti nilai praktik. Seperti tadi saya meminta mereka berpasangan untuk membuat teks perkenalan diri, lalu mereka mempraktikannya secara lisan. Nah, dari situlah penilaian saya muncul. Jadi bagaimana keserasian mereka dalam dialog tersebut, bagaimana dengan pronunciation mereka dalam pengucapan kata-katanya, lalu bagaimana dengan
keharmonisan mereka dalam dialog tersebut seperti itu. Tapi yang sangat saya tekankan di sini mungkin adalah pelafalan pronunciation-nya. Karena apa? Karena misalnya kita dalam bahasa Inggris misalnya kita mungkin salah saja menyebutkan katanya, mungkin akan berubah artinya. Jadi mungkin saya lebih menekankan ke pronunciation-nya seperti itu. Jadi dan itu juga harus dilatih. Dalam bahasa Inggris juga sangat sangat diperhatikan sekali pronunciation ini, karena seperti yang tadi saya bilang, jika kita salah pengucapan pronunciation-nya itu akan mengubah arti atau makna. Jadi berhati-hatilah dalam pronunciation-nya seperti itu. Mungkin dari nilai-nilai ujian, mungkin dari seperti nilai ujian tengah semester, final test seperti itu. Untuk kehadirannya pasti itu termasuk hal yang sangat penting, karena juga walaupun kita daring itu tidak jangan jadi penghalang untuk kita hadir di dalam kelas walaupun kelas online. Itu sama saja dengan kelas offline, cuman bedanya sekarang kita melakukannya secara virtual seperti ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.